Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di video kali ini aku tertarik buat ngebahas tentang sel. Nah, jadi sel itu merupakan unit struktural dan fungsional yang ada pada makhluk hidup. Dikatakan dia sebagai unit struktural karena sel itu merupakan komponen penyusun semua tubuh makhluk hidup, dan dikatakan dia sebagai unit fungsional karena di dalam sel itu terjadi suatu mekanisme, suatu proses yang mendukung kehidupan makhluk hidup. Nah, di dalam sel itu ada organel-organel sel dan beberapa komponen lain yang memiliki fungsi masing-masing. Fungsinya kalian bisa lihat di tabel ini. Nah, selanjutnya apa yang akan terjadi kalau misalkan sel tersebut tidak bertanggung jawab atau berkhianat kepada tubuh makhluk hidup itu sendiri? Oke, pertama kita coba bayangkan diri kita sendiri dulu. Nah, kita itu merupakan kumpulan dari sistem organ. Sistem organ itu dibentuk oleh organ-organ. Nah, organ-organ ini dibentuk oleh jaringan. Jaringan itu merupakan kumpulan dari sel yang punya bentuk dan fungsi yang sama. Nah, nanti ketika ada sel berkhianat atau dia itu tidak bertanggung jawab kepada tugasnya, dia akan keluar dari jaringan tersebut, atau dia akan keluar dari kumpulan sel-sel yang punya bentuk dan fungsi yang sama. Dia keluar dan nanti dia akan membentuk suatu komunitas baru, yaitu kumpulan sel-sel jahat. Nah, sel yang keluar ini atau sel yang berkhianat ini kita sebut sebagai sel kanker. Kalau misalkan dia terus berkembang, terus tumbuh, membelah, dia akan membentuk kanker. Kanker itu adalah sekumpulan sel yang pertumbuhannya itu nggak terkendali, yang menyebabkan tubuh makhluk hidup itu mengalami kerusakan. Oke, ini gambaran lebih detail lagi tentang bagaimana perkembangan sel kanker atau bagaimana terbentuknya kanker pada tubuh makhluk hidup. Oke, jadi ini sebetulnya merupakan organ tubuh, di mana organ itu biasanya disusun oleh sel epitel. Kemudian ada juga, nah ini kita lihat di sini ada kata normal underlying connective or muscle tissue. Jadi ini adalah jaringan otot yang normal yang ada di bawah lapisan epitel ini. Kemudian ada pembuluh darah. Dan kita lanjut ke perkembangan sel kanker. Jadi pada mulanya itu ada sel normal yang mengalami perubahan secara genetik. Kemudian dia akan membentuk sel kanker. Nah, sel kanker itu nanti akan membelah dengan cepat, nggak bisa dikendalikan. Dia akan membelah itu lebih cepat dari sel normal. Ini disebut dengan hiperplasia. Kemudian nanti sel itu akan berubah bentuk, istilahnya diplasia. Lalu nanti sel tersebut akan berada di satu tempat, jadi dia ngumpul. Ini kalau saya membahasakannya sebagai tumor jinak kalau di sini ya, masih belum jadi kanker, masih tumor jinak. Lalu nanti si tumor jinak ini bisa berkembang menjadi tumor ganas atau yang dikenal dengan istilah kanker. Bedanya kalau tumor jinak yang ini, itu dia nggak bisa berpindah tempat, dia nggak bisa bermetastasis. Tapi kalau misalkan dia sudah ganas, dia bisa menyebar, bahkan dia bisa masuk ke dalam pembuluh darah. Ini lihat yang di sini, dia bermetastasis ke dalam pembuluh darah. Dan kalau sudah bisa bermetastasis, ini akan sangat membahayakan kondisi kesehatan penderitanya. Jadi kalau misalkan sel berkhianat, maka yang terjadi pada tubuh makhluk hidup itu adalah sebuah penyakit. Lalu apa hal yang memicu kanker atau
berubahnya fungsi sel atau berubahnya atau berkhianatnya sel tersebut, kalau menurut saya pribadi itu kembali ke diri kita masing-masing. Perhatikan pola makan, perhatikan pola hidup kita, dan perhatikan pola pikir kita. Itu nasihat dari Bu gitu untuk saya, dan itu sangat bermanfaat sekali buat saya, terutama karena memang benar, setelah saya baca beberapa literatur, pola pikir manusia, pola makan manusia itu menentukan kesehatan manusia itu sendiri. Jadi kalau misalkan kita makannya baik, insya Allah kita akan sehat. Jangan makan makanan yang enak saja, tapi perhatikan sehat enggaknya. Kemudian kalau pola pikir, kalau kita misalkan mikirnya berat, mikirnya stres, itu berdampak pada sel tubuh kita. Karena kalau misalkan kita stres, maka sel tubuh kita juga akan stres, dan itu akan mengganggu mekanisme yang ada di dalam sel tersebut. Penyakit yang ada pada fisik itu sebetulnya juga dipengaruhi oleh hati kita, pikiran kita. Karena penyakit fisik itu diawali oleh penyakit hati. Kalau misalkan kita iri, hasad, dengki sama manusia, biasanya ada aja penyakit fisik yang mengikutinya. So, mari kita atur pola pikir kita, mari kita atur pola makan kita, dan atur pola hidup kita untuk hidup yang lebih sehat. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.